Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih dengan membaca matan fikih dari fikih Syafi'iyah karya Imam Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala. Kita di hari ini adalah majelis ke-14 di pertemuan kita dalam kajian kitab ini. Dan pada pembahasan kita terakhir terkait dengan hukum kencing dari Adam, Bani Adam, laki-laki ataupun perempuan, semuanya wajib dicuci kecuali kencingnya anak kecil laki-laki yang belum pernah memakan makanan. Itu masih makanannya atau minumannya air susu ibunya. Kemudian masih belum melanjutkan pembahasan najis. Kata beliau rahimahullah, wala yu'fa an syai'in minan najasat. Tidak dimaafkan sedikit pun dari najis-najis yang telah lewat. Ada kencing, itu tidak dimaafkan najisnya. Illal yasir, kecuali yang sedikit. Minadam wal qoyh, kecuali najis yang sedikit dari darah dan muntah. Dan muntah. Ini ucapan beliau, kecuali yang sedikit ini dimaafkan karena kata mereka di antara alasannya, dia kadang kalau yang sedikit kita lupa tempatnya di mana. Sehingga kalau kita paksakan untuk mencarinya, itu akan ada masyakoh. Itu akan memberatkan kita. Tapi kalau ditahu tempatnya, ya tidak dimaafkan. Misalnya kita ingat bahwa ada kencing anak gadis, anak perempuan, masih bayi, bukan yang gadis ya. Kan kalau yang gadis otomatis najis. Anak bayi perempuan, kan dia tidak dimaafkan. Tapi kalau ada sedikit yang kena pakaian kita, dimaafkan. Dengan syarat kalau kita tidak tahu tempatnya yang di mana itu kena kencing. Kalau kita tahu, wajib kita cuci. Misalnya kita tahu ujung sarung kita kena, wajib kita cuci ujung sarung saja. Ujung baju kita kena, wajib kita cuci ujung baju kita. Tapi kalau kita lupa yang mana ini yang kena, itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Ini diantara contohnya. Diantara contoh juga para ulama, saya tertarik dan ini kadang kita dapatkan, jumpai. Yaitu yang dibawa oleh kakinya nyamuk atau lalat. Misalnya dalam WC, kan nyamuk kadang tersentuh dengan air kencing yang kita buang di dalam WC, kan begitu. Setelah dia kena air kencing, kadang terbang mengenai apa? Badan kita. Itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Ini kemudahannya. Ini masyakko kalau dibilang wajib dicuci. Ini kata beliau. Demikian pula yang sedikit dari darah. Dari darah. Yang dimaksud dengan darah di sini adalah darah yang najis, yaitu darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Kalau kita potong hewan, kemudian mengalir darahnya, itu darah yang mengalir itu najis. Dimaafkan yang sedikit. Contoh kata mereka, ketika kita sembelih, kan ada itu di dalam hatinya atau di dalam
perut isi hewan itu ada darah yang masih tersisa. Itu kata mereka dimaafkan. Demikian pula kalau kena pakaian tadi darah yang mengalir. Kalau kena pakaian kita lihat banyak, wajib kita cuci. Karena nanti akan datang pembahasan, iya, semua yang kena najis itu wajib kita cuci. Wajib kita cuci. Dimaafkan kalau sedikit. Dan juga sekaligus sebagai faedah, dimaafkan kalau bekasnya sudah dicuci tapi masih ada nodanya. Itu juga dimaafkan. Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang darah haid. Darah haid najis, wajib kita cuci. Tapi beliau ditanya tentang asarnya, bekasnya. Kadang kan kalau sudah dicuci masih ada nodanya. Kata Nabi SAW, wala yaduruki asaroh. Tidak berbahaya bagimu asarnya. Bekasnya itu yang nodanya. Nodanya. Tidak berbahaya. Yang penting kita sudah mencucinya. Sudah mencucinya. Ini kata beliau rahimahullah. Kemudian juga dimaafkan kata beliau. Wa ma la nafsalahu sa'ilah. Ida mata fil ina. Dimaafkan juga kalau tidak ada darahnya yang mengalir kalau mati di dalam tempat air. Misalnya lalat. Lalat kan haram dimakan. Najis. Demikian pula yang semisal dengan lalat yang tidak ada darahnya. Tidak ada darahnya. Semua yang mirip dengannya. Bahkan disebutkan oleh para ulama seperti al-aqad, ya, kalajengking, dan yang semisal dengannya. Itu dimaafkan. Dimaafkan. Dalil pokok dalam masalah ini adalah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi kita Muhammad SAW, idza waqa'at dubabu fi syarabi ahadikum. Apabila ada lalat jatuh, masuk di minuman salah seorang dari kalian. Apa yang harus dilakukan? Falyakmishu kullahu liyanza'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhir sifaan. Apabila lalat masuk di air minum kalian, maka hendaklah dia tenggelamkan lalatnya. Iya, kalau tenggelamkan akan mati. Ini kan bangkai, haram juga dimakan. Kata Nabi, tenggelamkan. Kemudian setelah itu baru dikeluarkan. Jadi jangan langsung diambil, dikeluarkan. Celupkan. Baru setelah itu dibuang. Boleh kita minum. Masalah jijik urusan masing-masing ya. Tapi ini masalah hukum syar'i. Jadi kalau masuk lalat, kita celupkan. Baru kita buang, baru kita minum boleh. Nabi bilang alasannya, sungguh di salah satu sayapnya itu ada penyakit. Yang biasanya dia celupkan itu yang penyakitnya. Iya. Wafil akhor sifaan. Pada sayapnya yang dilindungi itu ada obatnya di situ. Ada obatnya di situ. Ini hikmahnya. Kalau masuk langsung dicelupkan baru dibuang. Jangan langsung dibuang. Karena pada satu sayapnya penyakit, sayapnya yang lain adalah obatnya. Adalah obatnya. Ini hadits ini kata para ulama menunjukkan bahwa yang tidak ada darahnya itu tidak najis. Karena kalau najis, maka tidak mungkin disuruh celupkan baru boleh minum. Kalau najis. Iya, ini menunjukkan tidak najisnya. Fikih lain dari hadis ini juga biasa para ulama sebutkan adalah kita di dalam, iya, segala sesuatu itu dilarang untuk mubadir. Kan pada dasarnya kan kadang sebagian orang dia buang karena sudah masuk lalat. Enggak, syariat kita itu mewajibkan untuk menjaga harta. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Itu wajib kita jaga harta. Kenapa? Karena
apa yang kita belanjakan itu akan ditanya nanti. Kemana kita belanjakan? Walaupun ini segelas air, kita akan ditanya. Iya, tentangnya. Nah, ketika kita akan ditanya, tentunya kita ada tanggung jawab terhadap hal tersebut. Bahkan yang sangat menakjubkan yang diantara yang Anda dapat, kalau ada tikus masuk di mentega atau di minyak, dalam syariat kita disuruh buang tikusnya dan yang di sekitarnya. Setelah itu pakai sisanya. Untuk apa itu? Penjagaan terhadap harta. Karena menjaga harta ini masuk daruriyat al-khams. Salah satu 5 darurat yang wajib kita jaga. Dan dalam hidup ini ada 5 yang darurat. Yang kalau 5 darurat ini, yang halal pun bisa dilakukan, yang haram pun bisa dilakukan untuk menjaganya. Jaga agama, jaga diri, jaga akal, jaga kehormatan, jaga harta. Jaga harta. Misalnya untuk menjaga diri, kalau kita tidak makan bangkai kan haram. Tapi kalau kita tidak makan, kita akan mati. Wajib kita makan. Wajib kita makan. Jaga harta, dicontohkan dalam hadits Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada orang datang merampok harta kita, boleh kita memeranginya. Melawannya. Dan kata Nabi, man qutila duna malu fahuwa syahid. Siapa yang meninggal karena menjaga hartanya, maka mati syahid. Kalau kita yang membunuhnya, fahuwa finnar, kata Nabi. Dia di neraka. Karena dia tangan ta'addi. Demikian pula difatwakan juga oleh para ulama. Ya ini masalah padahal haram membunuh. Haram membunuh. Tapi kalau dia ta'addi, jadinya kita malah mati syahid. Demikian pula terkait dengan harta. Masalah harta banyak contohnya. Di antara bentuk fatwa yang masa kini yang biasa kita dapatkan. Difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin. Kadang orang bertanya, apa hukum saya menyimpan uang di bank? Iya. Saya bilang, boleh. Ini kan akan riba. Iya kan? Kata beliau fatwanya boleh menjaga harta. Karena kalau kita simpan di rumah, tidak aman. Kita mau pergi kerja malah yang dipikir uang yang di bawah kasur. Kan tidak aman. Ini penjagaan terhadap apa? Harta. Tinggal setelahnya kita kan tidak ambil ribanya. Kalau ada kita kasih orang miskin atau kasih ke kebutuhan umum. Itu arahnya. Adapun kita tidak makan. Ini diantara contoh. Nah ini syahid kita di sini. Ini contoh kita sekarang di sini. Menjaga harta. Kalau masuk lalat kita tidak langsung buang air minum kita. Tapi celupkan lalatnya. Baru buang lalatnya airnya aman. Airnya aman, boleh kita minum. Dia tetap suci dan mensucikan. Dia tetap suci dan mensucikan. Ini termasuk yang dimaafkan. Termasuk yang dimaafkan. Kemudian beliau kasih lagi kita kaidah umum. Wal hayawanu kulluhu tohir. Hewan seluruhnya suci. Hewan seluruhnya suci. Illal kalba wal khinziro. Kecuali 2, kecuali anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma. Dan apa yang dilahirkan dari keduanya. Au min ahadihima. Atau dari salah satu dari keduanya. Tentang najisnya babi. Itu tentunya disepakati oleh para ulama. Babi najis zat. Kalau babi. Najis ainnya, badannya. Semuanya di babi. Najis. Iya. Berdalil kesepakatan ini dengan Quran, hadits yang sangat banyak. Di antara Quran, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-An'am 145 ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang diharamkan. Kata Allah, "Au lahma khinzirin fa innahu rijsun." Atau daging babi, sesungguhnya dia adalah rijisun. Rijis kata para ulama najisun. Najis.
Bahkan berdasarkan penelitian, babi itu zatnya tidak mati dengan istihalah. Itu untuk faedah. Yang lain kalau diistihalah, diolah, itu jadi suci. Tapi kalau babi, tidak berubah. Berdasarkan penelitian. Iya. Ini dia hukumnya. Jadi itu babi mau diubah jadi apapun, tetap najis. Apa fungsinya kita pelajari ini? Mengetahui kalau ini najis, ini bukan. Terkadang nanti masalah sholat. Sebetulnya ada dari pakaian yang kita pakai, terbuat darinya, kan sholat tidak sah. Atau kita lagi pakai sepatu, kulitnya terbuat dari itu. Kita mau pakai sholat kita tidak sah. Karena tidak boleh pakai pakaian yang najis dalam sholat. Padahal tadinya kan boleh usap di atas sepatu. Sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Tapi ini tidak dimaafkan. Kalau ini babi disepakati. Anjing, ini yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan oleh para ulama tentang badannya. Kalau air liurnya disepakati najis. Kenapa kalau air liurnya? Kan ada nasnya. Ada hadisnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, demikian pula diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, ya. Kata Nabi, dan lafaz ini lafaz Imam Muslim, kata Nabi kita Muhammad SAW, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyu salah sab'a marratin ulahunna biturab. Sucinya bejana tempat air, piring atau apapun dari yang kalian punya, jika anjing jilat adalah harus dicuci 7 kali. Yang pertamanya airnya digabung dengan tanah. Jadi air pertama digabung dengan tanah, dicampur, kemudian dipakai untuk membasuh atau membilas ini yang kena tadi jilatannya, ya, dilapkan padanya, setelah itu baru disiram 6 kali berikutnya. Kata para ulama ini disuruh mencuci bahkan 7 kali. Pertama dengan tanah. Ini menunjukkan najisnya air liurnya, jilatannya. Setelah itu mereka berselisih apakah zatnya, badannya anjing najis. Ini diperselisihkan. Dalam madhab, ya, Syafi'iyah sendiri, mereka punya 2 sisi terkait dengan anjing. Masalahnya sisi pembicaraan mereka adalah air liurnya disuruh untuk mencuci. Berarti dia najis. Tapi kan boleh pelihara anjing untuk hirota, penjagaan kebun, atau untuk berburu. Dilatih. Ketika dibolehkan untuk dilatih, diambil untuk keperluan menjaga kebun, berarti badannya tidak najis. Dan juga syariat hanya bilang kalau dia menjilat, itu menunjukkan air liurnya saja yang najis. Sementara sisi yang lain dari pendapat ulama madhab, kalau air liurnya saja najis, dan air liur ini keluar dari mana? Itu sisi mereka pandang. Air liur ini kan dari badannya. Maka otomatis badannya juga apa? Najis. Dari 2 sisi pendapat ini, kita tinggal lihat mana yang kuatnya. Kalau kita mau melihat mana yang kuat, kan ini taklilnya, sebab yang mereka katakan kenapa najis atau tidak, itu sama-sama kuat. Kita harus kembali ke masa Nabi SAW. Anjing di masa Nabi banyak. Tidak ada yang disebutkan dicuci kecuali liurnya, jilatannya. Bahkan kata para ulama, masjid di masa Nabi tidak ada pintunya. Kadang lewat anjing. Dan Nabi tidak pernah dinukil belum menyuruhnya untuk mencuci. Kalau dia tersentuh dengan badannya. Yang disebut dalam syariat adalah hanya jilatannya. Ini adalah korina, indikasi besar
yang menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa anjing yang najis jilatannya, bukan badannya. Dan ini insya Allah yang kuatnya. Berdasarkan apa yang kami sebutkan tadi. Iya, apa yang kami sebutkan tadi. Dan bedakan pembicaraan masalah najis badannya sama makannya. Kalau memakannya haram, ini tentunya tidak diragukan dalam syariat kita. Ya, anjing hukumnya adalah haram dimakan. Tapi badannya najis atau tidak kalau tersentuh dengan badan atau tempat. Pendapat yang kuat adalah tidak najis. Pendapat yang kuat adalah tidak najis. Ini insya Allah Ta'ala yang disebutkan. Kemudian masalah mencucinya, sebentar, ada disendirikan oleh penulis. Sekarang kita hanya berbicara najis atau tidaknya dulu. Kemudian kata beliau rahimahullah berikutnya. Wal maitatu kulluha najisatun. Ini kaidah semua yang diucapkan oleh penulis untuk kita. Bangkai, maitah, semuanya adalah najis. Illa samak, wal jarot, wa bin adam. Kecuali 3. Bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkainya anak Adam. Semua bangkai, yaitu yang mati bukan dengan sembelihan syar'i, najis. Semuanya. Kecuali 3. Ikan. Bangkai ikan. Ya. Wal jarot. Bangkai belalang. Wabna Adam. Dan bangkainya manusia. Tidak najis. Tidak najis. Terkait dengan bangkai ikan. Dalilnya tentunya alhamdulillah. Terkenal dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau ditanya tentang air laut. Kata para sahabat. Kunna narkab al-bahr. Kami menaiki air laut. Artinya melakukan perjalanan lewat laut. Kami hanya punya air sedikit. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Kata Nabi SAW. Huwat tohuru ma'uhu. Al-hillu maitatuhu. Dia suci airnya. Boleh dipakai berwudu. Dan halal bangkainya. Halal bangkainya. Semua bangkai di laut. Maksudnya yang hidup di laut ya. Bukan bangkai yang mati. Nanti ada dibilang bangkai kapal. Enggak. Maksudnya ini yang hidup di laut. Iya. Halal semuanya. Apakah yang bertaringnya atau yang tidak bertaringnya? Kenapa anak singgung ini bertaring atau tidak? Karena ada hadits bahwa kita diharamkan memakan yang bertaring. Tapi ini khusus yang darat. Adapun yang laut semuanya halal. Bahkan yang disebutkan oleh para ulama adalah anjing laut, babi laut, singa laut. Kan ini haram dimakan kalau yang di darat karena semuanya bertaring. Tapi kalau dia yang di air halal. Yang di air halal. Karena kaidahnya seperti ini. Semua bangkai itu najis kalau najis haram dimakan. Karena haram memakan najis. Semuanya. Kecuali ikan. Hadis sudah jelas. Wal jarot. Demikian pula belalang. Itu dia tidak najis bangkainya. Dan juga halal dimakan. Para sahabat pernah melakukan perjalanan perang. Tidak ada makanan kecuali belalang. Mereka makan belalang. Ya, makan belalang. Dia halal dimakan. Ya, rasanya boleh dicoba. Iya. Iya. Seperti apa Pak? Pernah kita? Oh pernah Pak. Gimana rasanya? Enak Pak ya? Baik. Alhamdulillah. Baik. Mantap Pak. Alhamdulillah. Di masa tahun berapa itu Pak kita bisa makan belalang? Oh 20 tahun yang lalu. Baiklah Pak. Alhamdulillah. Iya. Dia kalau dibakar warnanya seperti udang ya. Rasanya
Mirip-mirip juga. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah dapat faedah dari Bapak karena pernah makan. Iya, ini halal, Pak. Ada dalil terkait dengan belalang. Hadits dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama tadi yang Anda sebutkan di perang, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan belalang, para sahabat makan belalang dalam perang. Demikian pula ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dibicarakan sanadnya dan yang kuatnya adalah dia sahih dari Umar, bukan dari perkataan Nabi. Cuman perkataan Umar kan adalah diikuti, bisa jadi hujah kalau tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Kata beliau, uhillat lana maitatan, dihalalkan untuk kita 2 bangkai. Dihalalkan untuk kita 2 bangkai. As-samaku tadi sudah, ikan, wal jarodu dan belalang. Dan belalang. Ini alhamdulillah jelas. Wabna Adam, demikian pula bangkainya anak Adam tidak najis. Tidak najis. Dari sini nanti kita bisa mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah lewat juga, bahwa menyentuh bangkai Adam yang sudah meninggal tidak membatalkan wudhu. Karena ada hadis di sana, ya, yang mengatakan bahwa man hamala mayyitan falyatawaddo. Siapa yang mengusung jenazah hendaklah dia berwudu. Wa man ghassala falyaktasil. Siapa yang memandikannya maka hendaklah dia mandi. Hendaklah dia mandi. Ini hadis dhaif. Ini hadis dhaif. Kenapa harus mandi? Nah, ini dia tidak najis. Dia tidak najis. Apa dalilnya kalau anak Adam tidak najis? Pertama, dalilnya Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, keturunan Adam. Di antara bentuk mulianya, mereka tidak najis, hidup dan matinya. Bahkan datang hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dia disahihkan oleh beliau, dan beliau katakan ini di hadits ini di atas syarat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Fa innal mu'min la yanjus hayyan wala mayyita." Seorang mukmin tidak najis saat dia hidup dan saat dia meninggal. Tidak najis. Demikian pula ada kisah yang terkenal terkait dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah junub dan dijumpai oleh Nabi SAW di jalan Madinah. Langsung beliau menghindar, pergi mandi. Setelah itu beliau datang, ditanya oleh Nabi kita Muhammad SAW, dari mana kamu? Beliau sebutkan keadaannya, tadi saya junub, maka saya pergi dulu mandi. Kata Nabi SAW kepadanya, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Subhanallah, mukmin itu tidak najis. Mukmin itu tidak najis. Ini perkara yang terkait dengan anak Adam. Hidup dan matinya tidak najis. Tidak najis. Kemudian berikutnya kata beliau, wa yughsalul ina'u min wulugil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna biturab. Dan dicuci tempat air atau semisalnya dari jilatan anjing, demikian pula jilatannya babi 7 kali. Yang pertama dengan tanah, hadisnya tadi sudah kita sampaikan. Kalau jilatan anjing ini disepakati. Yang diperselisihkan di sini malah jilatannya babi. Karena kenapa? Lafaz hadis cuma anjing. Babi tidak ada. Padahal bersamaan dengan itu ada babi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi tidak disebutkan dicuci 7 kali. Ini sisi perselisihan para ulama kita. Di antara para ulama, kenapa dimasukkan jilatan babi juga dicuci 7 kali seperti anjing? Karena mereka katakan najisnya babi itu lebih daripada anjing.
Karena anjing hanya najis apa? Air liurnya, jilatannya. Babi najis badannya. Maka mimbabi aula, itu dalil mereka. Maka tentunya lebih harus. Walaupun dalil seperti ini, dalil dengan mafhum namanya dalam istilah usul fikih. Berdalil dengan pemahaman. Itu kadang tidak diterima oleh sebagian para ulama, apalagi orang-orang Dhahiriyah. Karena orang Dhahiriyah mereka lebih fokus berdalil dengan lafaz yang tersurat, yang langsung tersirat dari lafaz, bukan yang tersurat di dalamnya. Ya, walaupun ada sisi kekuatan, ini pendapat orang-orang Syafi'iyah. Untuk hati-hati, cuci 7 kali tidak mengapa. Untuk hati-hati, kalau ada babi yang menjilat ke tempat air kita, dicuci 7 kali, itu tidak mengapa untuk hati-hatinya. Ini khusus 2 ini dari najis. Adapun selainnya, apakah kita juga cuci 7 kali? Kata beliau, wa yughsalu min sa'irin najasat marratan wahidatan ta'ti alaih. Dan dicuci dari seluruh najis yang lain. Itu 1 kali saja. Karena kenapa? Nabi SAW cuma menyebutkan jilatannya anjing. Selainnya tidak ada. Selainnya tidak ada. Wassalatu afdol. Tapi kalau antum cuci 3 lebih utama. Karena kan innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu maha tunggal. Suka yang tunggal-tunggal. Yang ganjil-ganjil. Yang ganjil-ganjil. Kata para ulama secara umum. Ya, di dalam bertoharo, demikian pula di dalam membersihkan najis, itu sunat 3 kali. 1 kali cukup. 1 kali cukup. Ini pembahasan beliau terakhir tentang najis. Kemudian khusus najis khamar. Sebelum kita masuk di khamar, ya, terkait dengan najis atau tidaknya, sebenarnya para ulama kita berselisih pendapat tentang khamar. Kita tidak berbicara haramnya. Kalau haramnya akan datang nanti di pembahasan makanan dan minuman. Kalau haramnya itu qaulan wahidan. Itu 1 pendapat, tidak ada silang pendapat. Khamar haram. Tapi pembahasan kita di sini di Kitabut Thahara, najis atau tidak. Najis atau tidak. Masalah najis atau tidaknya khamar itu diperselisihkan oleh para ulama. Itu diperselisihkan oleh para ulama. Di antara ulama kita ada yang mengatakan khamar najis. Khamar adalah najis. Dalil akan najisnya adalah dalil akan pengharumannya. Adalah dalil akan pengharumannya. Dia haram, ya najis. Dia haram, najis. Karena kebanyakan yang diharamkan itu apa? Najis. Maka khamar najis. Sementara ulama yang lain mereka berpendapat khamar tidak najis. Haram diminum tapi tidak najis. Khamar. Ini pendapat merupakan pendapat mayoritas ulama. Terkait dengan tidak najisnya. Apa dalil mereka? Dalilnya adalah pada saat turun pengharuman khamar, itu para sahabat tuang di jalan-jalan. Mereka buang di pasar-pasar. Pada saat turun pengharumannya. Kalau seandainya najis, maka tidak akan dibuang di jalan. Karena nanti akan diinjak oleh orang yang jalan menyebabkan najis. Dan ini sisi yang kuat sekali yang dipakai oleh para ulama yang menunjukkan dia tidak najisnya. Ini insya Allah yang kuat juga memang seperti itu. Iya, bahwa khamar dia haram tapi tidak najis. Tapi tidak najis. Sekarang beliau akan menyebutkan kepada antum 1 masalah. Bagaimana kalau ada khamar berubah? Tadinya khamar memabukkan, setelah itu jadi cuka. Misalnya, ini akan disebutkan. Kata beliau rahimahullah, wa idza takhallalat al-khamratu binafsiha tahurat.
Wa in kullilat bitorhi syai'in fiha lam tatuhur. Apabila ada khamr berubah dengan sendirinya, tapi memabukkan, setelah itu langsung berubah, tidak. Memabukkan, langsung. Dengan sendirinya, tanpa ada zat lain yang ditaruh. Langsung berubah, maka itu jadi suci. Itu jadi suci. Wa in kullilat bitorhi syai'in fiha. Kalau dia berubah dengan memasukkan sesuatu di dalamnya, tadinya memabukkan, tapi dia masukkan sesuatu, akhirnya jadinya tidak memabukkan. Iya? Apakah masih najis atau tidak? Kata beliau, lam tathur, itu tidak suci. Ini rincian yang sangat bagus sekali terkait dengan khamr. Terkait dengan khamr. Iya, ini disebutkan oleh penulis ini, Masya Allah, ini yang disebutkan dari hadits Nabi kita Muhammad SAW. Iya, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, rahimahullahu ta'ala, demikian pula sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rahimahullahu ta'ala, bahwasannya Abu Tolhah, iya, beliau aslama wa indahu khomrun li aitam. Belum masuk Islam tapi masih ada khomernya. Ya, untuk anak-anak. Masih ada khomernya. Dia berkata, ya Rasulullah, uqalliluha. Wahai Rasulullah, boleh saya mengubahnya dari khomer menjadi tidak memabukkan? Kata Nabi, la ahrikha. Kata Nabi, tidak boleh. Kamu harus tuang, kamu harus buang. Kamu harus buang. Ini kata Nabi SAW. Nabi bilang tidak karena dia mau merubahnya dengan apa yang dia ingin lakukan. Nah, dipahami dari sini berarti kalau berubah dengan sendiri, suci. Kalau berubah dengan sendiri maka jadinya apa? Suci. Ini yang disebutkan oleh ulama kita terkait dengan apa yang disebutkan. Adapun masalah haramnya, maka ilahnya adalah memabukkan. Masalah haramnya, ilahnya adalah memabukkan. Kapan memabukkan maka haram, kapan dia sesuatu yang tidak memabukkan maka halal. Karena ilahnya yang benar dari pendapat para ulama, sebab pengharaman khamr itu karena memabukkan. Kenapa ana sebutkan sama antum sebabnya adalah memabukkan? Karena ada di sana dari ulama yang mengatakan bahwa sebab haramnya khamr karena baunya yang keras. Karena baunya yang keras. Itu kata mereka. Sebab diharamkannya. Tapi ilah ini tidak mutoridah, tidak muntobit. Tidak jelas. Karena di sana ada yang memabukkan tidak berbau. Di sana ada khamr, dia tidak punya bau tapi apa? Memabukkan. Maka itu tidak cocok. Ilah sebab yang cocok, yang selalu ada adalah ketika dia memabukkan. Karena juga yang disebut oleh Nabi SAW adalah memabukkannya. Adalah memabukkan. Ini kalau dia memabukkan maka haram, kalau dia tidak memabukkan maka tidak diharamkan sebelum memabukkannya. Misalnya disebutkan oleh para ulama ada kurma kalau ditaruh di air ya dalam sehari semalam belum memabukkan boleh diminum. Tapi kalau sudah disimpan 3 hari itu sudah mulai basi. Dan itu kalau diminum apa hukumnya? Memabukkan. Demikian pula yang mereka sebutkan al-inab, anggur. Ya, di antara bahan dulu yang mereka buat khamr darinya anggur. Itu anggur, ya kalau dia dibuat khamr, dia disimpan sampai jadi khamr memabukkan haram. Demikian pula kadang ditanya di tempat kita ini biasa masalah balok. Nah itu. Kalau baloknya balok manis baru turun dari pohon kan belum memabukkan. Halal diminum. Tapi kalau sudah disimpan, ya, disimpan, akhirnya kalau diminum sudah baunya saja sudah busuk,
maka ini jadinya haram. Demikian pula semua yang semisal dengannya. Semua yang semisal dengannya. Ini alhamdulillah selesai tentang hal-hal yang najis. Sisa satu pembahasan lagi, yaitu pembahasan tentang darah perempuan. Setelah itu kita akan masuk di kitabus sholah. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan di pertemuan akan datang terkait dengan haid. Walaupun mungkin agak susah kalau diambil satu kali. Karena masalah haid adalah termasuk masalah yang agak rumit dan banyak poin pembahasannya. Insya Allah kita usahakan kalau tidak sekali berarti 2 kali pertemuan. Sisa fasal terakhir. Insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang. Alhamdulillah. Silakan. Baik, Masya Allah. Baik, jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang yang dibolehkan untuk dipercikan. Ini percikannya gimana? Ya, kita pahami sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Namanya percikan itu ya kita ambil air dan kita percikan. Meskipun kan dimaafkan. Itu dimaafkan. Kemudian yang kedua, itu tadi jilatan anjing. Kan kalau dia jilat, wajib dicuci 7 kali. Yang pertama dengan ada campur tanah. Ada campur tanahnya. Iya. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia jilat badannya? Kalau badannya apakah kita cuci badannya anjing 7 kali satu dengan tanah? Tidak. Iya, tidak perlu dicuci kalau anjingnya. Karena disebutkan kalau dia jilat ke bejana kalian. Tapi pertanyaan dari saudara kita, bagaimana kalau badannya itu tersentuh dengan kita? Apakah juga kita cuci badan kita karena tersentuh dengan badannya anjing yang tadinya dia jilat? Enggak. Kan disebutkan kalau anjingnya menjilat itu tempat atau kita. Langsung dia jilat. Seperti itu, wallahualam. Silakan. Maksudnya gimana itu? Diburu oleh siapa? Iya. Betul? Iya. Kan kita buang sekitarnya. Hewan buruannya. Kita buang yang bekas gigitannya. Itu. Kalau menjaga rumah tidak, Pak. Iya. Tidak dimaafkan.
Yang dimaafkan itu disebut oleh para ulama adalah lil hirotah, untuk menjaga kebun, ya, atau untuk berburu. Adapun menjaga rumah kan ada hadis khusus bahwa malaikat tidak masuk di rumah yang ada anjingnya. Itu menunjukkan bahwa kalau ada keperluan rumah tidak. Tidak. Bahkan ada hadis di sana siapa yang memelihara anjing tanpa ada kebutuhan untuk berburu atau untuk kebun, itu akan mengurangi pahalanya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Setiap hari. Setiap hari. Seperti itu. Ada kalau rumah ada khususnya. Baik, Masya Allah. Jadi sekarang kan khamr itu memabukkan, haram karena memabukkan. Berarti kalau kita minum tanda sampai mabuk, iya, Masya Allah. Jadi itu khamr, zatnya haram. Mau sampai mabuk atau tidak? Kan Nabi bilang, ma'as karo katiruhu fakolilu haram. Apa yang memabukkan kalau banyak, maka sedikitnya haram. Nah, jadi tidak tunggu banyak memabukkan baru haram. Kalau dia minum banyak memabukkan, sedikitnya haram. Nah, ya? Apa? Tidak anak tahu. Kasih tahu. Iya, iya kan? Kasih tahu. Jadi apakah boleh kita makan? Boleh, kan darurat tuh. Iya, kan kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Iya, jauh Pak, jauh. Iya, itu orang cocologi itu. Ya dia cocok-cocokkan bahwa di dalam surga itu kan ada makom mahmudah. Makom mahmudah katanya siapa? Asia, Maryam. Jadi kalau makom mahmudah siapa? Untuk Nabi Muhammad. Kalau makom wasilah? Asia. Kalau makom Maryam. Dari mana semua itu? Itu perkara goib. Kita berbicara tentang surga, kita harus ada dalil. Karena surga ini perkara goib. Yang wajib kita imani secara umum kalau tidak disebutkan, secara rinci kalau disebutkan. Secara rinci kalau disebutkan rinciannya, kita imani secara rinci. Itu semua perkara goib begitu kaidahnya.
Semua perkara goib. Misalnya malaikat, kan goib dari kita. Kita wajib imani secara rinci, yang ada rinciannya disebutkan. Adapun yang tidak disebutkan, wajib kita imani secara mutlak, secara umum. Nah, sama dengan surga. Tidak boleh dia cocok-cocokkan makom Mahmudah, itu tempat Nabi Muhammad, makom Fadilah, itu tempatnya ini. Setelah itu nanti Nabi Muhammad akan menikah dengan Maryam, akan menikah dengan Asia. Wah, apa semua dalilnya itu, Pak? Yang ada dalilnya itu adalah istri Nabi SAW di dunia, itu adalah istrinya nanti di akhirat. Asia, Maryam, istrinya Nabi di dunia. Itu kan beliau toh, saya bukan beliau. Dah, kita butuh dalil, Dah. Kita adzan dulu, alhamdulillah. Adzan dulu supaya Bismillah. Bismillah, pertanyaan dari YouTube. Apakah benar jika kita junub maka dilarang melakukan perjalanan jauh ataupun dekat karena katanya setiap tanah yang kita injak tidak ridho? Masya Allah, tentunya sangat tidak benar. Iya, Abu Hurairah beliau jalan keliling pasar, iya kan? Pada saat beliau junub, cuman hanya saja waktu itu Nabi SAW pas dengan beliau menghindar karena beliau memuliakan Nabi, tidak mau ketemu dalam keadaan apa? Junub. Iya, tentunya itu tidak benar. Pertanyaan kedua, Ustadz. Apakah bagaimana hukum pembatas jamaah akhwat di dalam masjid? Apakah hanya sekedar pembatas atau untuk menghalangi pandangan? Iya, itu untuk menghalangi pandangan. Karena almar'atu aurat, perempuan itu adalah aurat. Perempuan itu adalah aurat. Bukan hanya sekedar pembatas, tapi itu untuk maslahat menjaga perempuan. Menjaga perempuan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apakah mengupil dapat membatalkan wudhu? Mengupil? Tidak. Tidak membatalkan wudhu. Secara umum yang disepakati itu, yang membatalkan wudhu adalah yang keluar dari dua jalur. Depan atau belakang. Selain itu tidak ada yang membatalkan wudhu. Terakhir Ustadz, pertanyaan keempat. Bagaimana aturan proses belajar mengajar yang sesuai dengan syariat? Khususnya antara guru laki-laki dan murid perempuan yang sudah balik. Apa saja batasan interaksi antar keduanya? Baik. Saya kira tadi untuk cara mencari ilmunya ya. Kalau untuk belajar mencari ilmunya kan kita mulai dari yang kecil kemudian yang besar. Maksudnya ilmu-ilmu yang dasar kemudian ilmu-ilmu yang tinggi. Mulai dari ilmu dasar baru berikutnya. Tapi proses cara belajar mengajarnya kalau bukan mahram itu wajib dipisah. Itu wajib dipisah. Ya, laki-laki yang diajar laki-laki, perempuan yang diajar perempuan. Karena kapan dia sudah balik maka sudah haram berkholwat dengannya. Demikian pula walaupun dia belum balik tapi sudah bisa membedakan aurat perempuan, maka sudah tidak boleh lagi untuk menyatukannya dalam kelas. Bahkan sebelum itu pun dipisah mimbabi ta'lim dalam bab pengajaran bahwasannya beda antara laki-laki dengan perempuan, tidak boleh campur. Tidak boleh campur. Itu walaupun dia belum bisa bedakan aurat, tapi mimbabi ta'lim kita pisahkan dari awal. Iya, mimbabi ta'lim. Apalagi sudah balik. Sudah tamyiz saja, sudah bisa mulai membedakan 7 tahun ke atas, itu sudah dipisah. Dan dia sudah bisa ceritakan aurat yang dia lihat. Nanti dia pulang sekolah dia ceritakan, wah cantiknya ustazaku. Kan itu kan membahayakan. Nanti bapaknya malah pengen cari ustazah juga. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Kita dalam hal tersebut tidak boleh bermudahan. Tidak boleh bermudahan, wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah membatalkan wudhu jika menyentuh wanita secara
tidak sengaja, itu wanita yang bukan mahram, menyentuh perempuan, sudah kita lewati di pembahasan fikih, para ulama berselisih pendapat tentang membatalkan wudhu atau tidaknya. Dan pendapat yang paling kuatnya, menyentuh perempuan adalah tidak membatalkan wudhu. Karena Nabi SAW belum menyentuh istrinya, bahkan mencium istrinya, dan belum sholat tidak wudhu lagi. Belum sholat tidak wudhu lagi. Dan ada yang mengatakan batal berdalil dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Au lamastumun nisa." Atau kalian menyentuh perempuan. Dan kita sudah sebutkan yang dimaksud dengan menyentuh perempuan dalam ayat ini adalah berjima. Karena ada tafsir dari Ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma, ketika belum menyebutkan ayat ini, belum katakan au jama'tum, atau kalian berjima. Atau kalian apa? Berjima. Adapun menyentuh biasa, apakah mahram atau bukan mahram? Ya, bukan mahram, haram, tapi tidak membatalkan wudhu. Tapi tidak membatalkan wudhu. Apakah memakai parfum yang beralkohol boleh? Ya, pertanyaannya kalau dibilang boleh, boleh karena tidak najis. Alkohol di parfum itu bukan alkohol yang diminum. Itu beda jenisnya. Itu tidak najis. Demikian pula kalau itu alkohol yang memabukkan juga sama. Dia tidak najis. Dia tidak najis. Walaupun kalau ada yang mau ya terbebas darinya, tidak apa-apa, lebih hati-hati. Cuman kalau hukumnya tidak najis. Hukumnya tidak najis. Kemudian pertanyaan berikutnya, solat apa saja yang ada bacaan khususnya? Ya, sebenarnya kalau kita membahas sifat solat Nabi SAW, memang biar solat wajib ada bacaan khusus. Ada bacaan Nabi di solat duhur, ada bacaan Nabi di solat asar, ada bacaan Nabi di solat maghrib, ada bacaan Nabi di solat isya, ada bacaan Nabi SAW di solat subuh. Kalau kita bahas sifat solat Nabi kita Muhammad SAW, ada bacaan khusus. Dari yang belum baca, dibahas oleh para ulama di sifat-sifat solat seperti Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, membahas bacaan-bacaan Nabi SAW. Nah kalau solat sunnah, ya ada bacaan-bacaan khusus. Seperti solat 2 id, sunnahnya di rakaat pertama baca surat Qaf, rakaat kedua Al-Qamar. Kalau tidak maka sunnahnya rakaat pertama baca Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, di rakaat kedua baca Hal ataka hadithul ghasyiyah. Di solat witir rakaat pertama kalau 3 rakaat, rakaat pertama sunnah baca surat Al-A'la, rakaat kedua sunnah baca surat Al-Kafirun, rakaat ketiga sunnah baca surat Al-Ikhlas. Ya, di solat witir. Iya. Kemudian di solat subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Sunnah rakaat pertama baca surat Al-Kafirun, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Sunnah. Itu bacaan-bacaan khusus yang disebutkan dari bacaan Nabi kita Muhammad SAW dan yang lainnya. Itu tadi secara umum memang para sahabat menukil bahwa Nabi SAW sholat ada bacaan-bacaan. Ya, ada bacaan-bacaannya. Seperti kesimpulan mereka juga yang bagus, Nabi dalam sholat 5 waktu itu jarang keluar dari surah-surah mufassal. Jarang keluar dari surah-surat mufassal. Surah mufassal itu surat dimulai dari Qaf, ada juga mengatakan dari Hujurat sampai ke An-Nas. Sampai ke An-Nas. Itu bacaan-bacaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hukum pergi melayat ke rumah orang yang meninggal bagi perempuan? Tidak mengapa kalau untuk menghiburnya, ya, membawakan makanan untuknya. Karena Nabi SAW katakan kepada keluarganya saat Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu meninggal, isna'u li ali Ja'far to'aman. Buatkan untuk keluarganya Ja'far makanan. Belum suruh keluarganya. Belum suruh keluarganya. Boleh. Yang dibicarakan itu adalah mengikuti jenazah, pergi mengantar. Ada para ulama mengatakan haram seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun ada juga ulama kita mengatakan makruh. Dibenci. Dibenci hal tersebut. Wallahualam. Apakah serigala dan rubah yang merupakan golongan atau kerabat dari anjing
hukum najisnya juga sama seperti anjing. Apakah jika dipelihara dalam rumah, malaikat juga tidak masuk? Sama semuanya. Yang sejenis dengannya masuk di hukumnya. Yang sejenis dengannya masuk di hukumnya. Kemudian berikutnya, bagaimana jika kita berkunjung di sebuah negara yang dimana negara tersebut memakan babi seperti di Jepang? Bagaimana dengan penggunaan piring dan sendoknya? Apakah tetap najis walaupun sudah dicuci? Ya, kalau sudah dicuci tidak ada najisnya. Kalau sudah dicuci tidak ada najisnya. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat yang mengatakan kami turun perang di negeri di tempat orang kafir. Kami tidak dapat piring kecuali piring mereka. Apakah kami makan di piring-piring mereka? Kata Nabi, cuci baru makan. Cuci baru makan di situ. Kalau tidak dapat yang lain. Kalau tidak dapat yang lain. Apa hukumnya menjadikan tua kaci sebagai pengganti jeruk nipis? Karena kebiasaan sebagai orang bone. Wah, mana orang bone tadi itu? Iya. Kebiasaan orang bone menggunakan tua untuk mencampur makanan seperti ikan kering. Iya. Kalau tua kaci dia berubah dengan sendirinya. Dia simpan saja, berubah dengan sendirinya. Lama-lama jadi cuka. Iya, berubah tanpa ada zat yang dia masukkan. Tidak ada bawang, tidak ada apa-apa. Berubah dengan sendirinya. Itulah tadi yang maksud suci. Itu yang dimaksud dengan apa? Suci. Dia hanya simpan saja tanpa dia taruh zat apapun. Jadi suci. Tapi kalau dia sengaja ubah dari khamar, dari memabukkan dia ubah, maka itu haram. Najis. Itu terkait dengan hal tersebut. Ya, karena Nabi SAW paling suka cuka. Yang dibuat. Cuka ini kan dimaklumi dari itu yang disimpan lama. Tadinya kalau waktunya sekian, itu tentunya diketahui oleh orang-orang yang ahli dalam bidang itu. Ya, yang ahli dalam bidang itu berdasarkan penelitian yang mereka lakukan. Jadi itu jadinya tidak najis. Kalau dia berubah dengan sendirinya. Kalau dia berubah dengan sendirinya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ini ada kutipan makna arti dari firman Allah. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahnya. Namun kenyataannya kebanyakannya tidak menyembahnya. Bagaimana cara memahami pernyataan tersebut di atas Ustaz? Itu namanya pernyataan dasar. Kita ini dicipta untuk beribadah kepada Allah. Tapi di antara yang dicipta ada yang kafir, tidak mengikuti apa yang diperintahkan. Dan ada yang beriman. Yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada pertentangannya. Pada dasarnya kita semua dalam perut ibu kita sudah ditanya. Alastu birabbikum kata Allah. Bukankah saya ini Rob kalian? Semuanya kita menjawab iya. Cuman fa'abawahu yuhawidanihi. Kedua orang tuanya lah membuat dia menjadi Yahudi. Kedua orang tuanya lah yang Yunasironi. Dia membuatnya menjadi Nasoro. Kedua orang tuanya lah menjadikan dia Majusi. Berarti kan masalah hamba yang berpaling. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, Allah palingkan hati. Jadi kesalahannya di hamba. Bukan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena asyarru laisa ilai. Keburukan itu, kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keburukan itu adalah kitanya. Sebagai hamba yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan untuk beribadah. Kita pergi tidak beribadah. Berarti kita yang salah. Dan kita nanti tidak punya udzur. Karena Allah telah menurunkan kitab dari langit. Dan Allah telah mengutus Rasul. Tidak ada lagi hujah bagi kita. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita tidak beribadah? Kenapa kita tidak beribadah? Itu Allahu a'lam.
Bagaimana dengan orang-orang yang belajar ma'rifat, hakikat, dan tarekat? Saya selalu diajak teman belajar tarekat, namun dia sendiri tidak sholat dengan alasan dia sholat secara batin. Ini sesatnya ini belajar yang ini. Di dalam Islam kita cuma diperintahkan untuk belajar Islam, iman, ihsan. Tiga. Kita wajib belajar apa itu Islam. Apa itu iman. Apa itu ihsan. Tiga ini saja yang wajib. Tidak ada kewajiban kita untuk mempelajari tarekat, ma'rifat, hakikat. Tidak ada. Bahkan kalau kita pelajari itu, kita akan diantarkan kepada ujungnya adalah kekafiran. Karena kalau tarekat itu ujung-ujungnya adalah tidak beribadah kepada Allah. Kapan orang sudah tingkat paling tinggi, berarti dia tidak perlu lagi sholat. Tidak perlu lagi berpuasa, yang haram sudah halal. Kenapa? Saya sudah ma'rifah. Allah sudah menyatu dalam diriku, saya adalah Allah, na'udzubillah. Itu adalah kekafiran ujungnya. Tidak boleh. Kita kalau mau menjadi muslim yang sejati, yang kita pelajari adalah apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Dan yang paling tinggi kedudukan dalam Islam adalah ihsan. Adalah ihsan. Karena orang yang muhsin, dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah atau dia yakin Allah melihatnya. Atau dia yakin Allah melihatnya. Itu yang paling tinggi dalam tingkatan Islam. Dalam tingkatan Islam, wallahualam. Kemudian berikutnya, bagaimana hukumnya jika suami menolak ajakan istri dengan alasan capek kerja? Apakah suami berdosa? Iya, sama. Sama. Kan istri kalau diajak sama suami dia berdosa. Sama juga suami. Sama juga suami. Dia berdosa kan dia tidak penuhi keinginan dari istrinya. Iya. Makanya walaupun capek tetap kita layani. Iya, kan tidak harus kita bekerja. Iya, kan bisa istri saja bekerja, kita santai-santai. Iya. Kan semua kita maklumilah itu. Iya, iya kan. Yang sudah menikah. Yang belum menikah yang tidak paham. Tidak paham. Semoga mereka cepat menikah. Iya. Jadi intinya makanya saya bilang, tuh istri kan tidak ada alasan capek. Tidak ada. Karena semuanya bisa diatur. Semuanya bisa diatur oleh suami istri. Iya. Sama hukumnya tidak boleh. Hak istri kalau dia mengajak suaminya penuhi. Suaminya penuhi. Kemudian berikutnya, jika saya ingin pulang kampung dari Makassar ke Pindrang, tapi saya tidak berniat untuk mukim. Karena saya hanya pulang ke rumah untuk beberapa hari saja. Apakah saya boleh mengqashar sholat saya di rumah sampai kembali ke Makassar? Meskipun ada kemudahan untuk melaksanakan sholat karena hanya di rumah. Kita lihat sekarang. Kita sekarang jadi penduduk Makassar atau masih di Pindrang? Kalau kita sudah pindah mukim dari Pindrang menjadi Makassar, maka ketika ke Pindrang, kita berlaku hukum musafir. Itu keharusannya. Karena Nabi SAW seperti itu. Ketika beliau sudah hijrah dari Makkah ke Madinah, pas beliau ke Makkah, beliau tidak pernah sholat genap kecuali kembali ke Madinah. Karena sudah pindah mukim. Adapun kita belum pindah mukim, masih mukim di Makassar, juga mukim di Pindrang, maka jamak kotornya hanya berlaku di jalan. Adapun kalau sampai di Makassar hilang, sampai di Pindrang juga hilang. Itu wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, bagaimana hukumnya jika seorang perempuan melamar seorang laki-laki? Masya Allah. Bagaimana hukumnya jika seorang perempuan melamar seorang laki-laki? Dengan mahar yang tinggi.
Nanya itu bagus ini. Baik. Iya. Karena keluarga perempuan merasa kagum laki-lakinya itu seorang hafid Quran. Iya. Di sini jangan bahasakan melamar. Dia menawarkan anaknya untuk dinikahi oleh ikhwan itu. Tidak perlu dia bilang sayang tunaikan mahar. Tidak boleh. Mahar itu dari laki-laki. Kita wajib maharnya dari laki-laki. Kata Nabi SAW, iltamis walau khotaman min hadidat. Kamu laki-laki cari walaupun cincin dari besi. Artinya kalau dia perempuan keluarga yang berkecukupan, ya tinggal dimudahkan laki-lakinya. Kamu tidak usah bawa uang panai, tidak perlu. Karena kalau anak saya menikah uang panainya 100 juta. Tapi kalau kamu tidak perlu, cukup mahar saja. Cari cincin dari besi. Selesai. Harus dari laki-laki. Masalah maharnya. Iya, alhamdulillah. Boy, ada orang seperti ini ya. Iya, alhamdulillah. Semoga Allah memperbanyaknya. Kemudian berikutnya, bagaimana hukum sengaja berbelanja karena ada potongan harga. Misalkan belanja 40.000 dapat potongan 10.000. Atau belanja 50.000 dapat cashback 5.000. Karena banyak toko-toko seperti Alfa, Indo yang menawarkan seperti itu. Kalau kita butuh barangnya, yang penting butuh barangnya. Tidak ada masalah. Iya. Kalau tidak butuh, itu kan mubadir. Masuk dalam membuang-buang harta. Membelanjakan apa yang kita tidak butuh. Lebih baik kita sedekahkan. Itu lebih berfaedah. Itu lebih berfaedah. Karena Nabi kita Muhammad SAW belum membaca ayat Al-Hakumut Takatsur. Berbanyak-banyak membinasakan kalian. Kata beliau yaqulu ibnu Adam mali. Ibnu Adam berkata hartaku. Itu kesibukannya. Pokoknya bagaimana hartanya. Maka kata Nabi SAW, ya hal libni Adam min mal illa ma ya akala fa afnait wa ma labisa fa ablait ya wa ma tasaddaqa fa amdait. Kata Nabi SAW, tidak ada dari Ibnu Adam itu hartanya kecuali apa yang dia makan, kemudian habis, apa yang dia pakai, kemudian usang, apa yang dia sedekahkan, kemudian berlalu. Itulah harta. Itu yang dia harta. Dia beli memang dia mau. Dia beli apa memang dia butuhkan. Adapun untuk memperbanyak-banyak saja, tidak boleh, itu tercela. Itu tercela, wallahualam. Bagaimana dengan rumah makan yang di situ menjual makanan yang ada campuran daging babinya? Kalau ada pelanggan memesan, bolehkah kita makan atau pesan makanan di situ? Sebaiknya ini perkara subhat kita jauhi, ya kita tinggalkan warung yang membuat kita ragu, itu lebih aman untuk agama kita, lebih bagus. Ya kata Nabi SAW, ya manitakwas subhat faqadabari abidinihi wa irdi. Siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang subhat, ada kerancuan, itu maka dia telah selamatkan dirinya dan agamanya. Dia selamatkan dirinya dan agamanya. Sini ada pertanyaan. Tadi Ustadz mengatakan bahwa harta riba boleh disedekahkan kepada orang miskin. Bukankah dalam bersedekah kita harus mengeluarkan harta yang halal? Saya bilang tidak disedekahkan. Memberikan kepada orang miskin. Beda itu bersedekah dengan memberikannya. Memberikannya artinya kita berlepas dari harta kotor. Kita berikan kepada orang miskin, kita berikan kepada kebutuhan umum. Kalau bersedekah memang tidak boleh niat sedekah. Jadi niatnya itu bukan sedekah, tapi berlepas dari harta haram. Niatnya. Dan sama-sama dapat pahala. Karena bersedekah dapat pahala, berlepas juga dari yang haram dapat pahala. Sama, melakukan perintah dapat pahala, meninggalkan juga dosa dapat pahala. Sama. Bismillah. Pekan-pekan sebelumnya kita telah menyelesaikan pelajaran bab mandi
bab wudu, dan bab tayamum. Dari ketiga bab ini setelah saya membaca ulang itu selalu terkait dengan syarat, rukun, wajib, dan sunnah. Pertanyaan saya, jika misalnya seseorang tidak mengetahui wajib, rukun, dan sunnahnya itu bagaimana kedudukan ibadah yang dia lakukan? Tentang yang tiga tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, di masjid kita ini biasa ada yang di salat Jumat, ada yang bertugas sebagai pengatur parkiran. Bahkan sampai khutbah kedua pun belum sempat masuk karena ada tugas yang dibebankan kepada mereka. Bagaimana nilai ibadah Jumatnya? Terima kasih. Masya Allah. Tapi masuk di sholat. Oh baik. Alhamdulillah. Iya. Jadi pertanyaan beliau yang pertama, ini ada kan pembahasan ada syarat, wajib, rukun. Bagaimana kalau ada orang tidak tahu cuma dia lakukan? Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Maksudnya dia tahu saja dalilnya bahwa ini dianjurkan, itu sudah cukup. Adapun dia rincian ini wajib, ini rukun, ini syarat, itu tidak dibebani sampai seperti itu. Tapi kalau dia tahu kan lebih bagus. Lebih mantap dia melakukannya. Lebih mantap dia dalam melakukannya. Adapun dari sisi amalannya tidak mengapa. Tidak mengapa. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan orang yang menjaga mengatur di luar tidak masuk kecuali bahkan sudah khutbah kedua. Bagaimana hukum sholat Jumatnya? Pertama saya tanya tadi apakah dia sholat Jumat? Iya, berarti sholat Jumatnya tidak ada masalah. Karena sah. Karena Nabi SAW telah menegaskan bahwa orang mendapat satu ruku saja, satu rakaat atau satu sujud saja dari sholat, maka dia telah mendapatkan sholat. Terhitung sempurna sholatnya. Kemudian bagaimana ini kan dia tidak masuk khutbah Jumat. Sementara kan orang yang masuk masjid itu kan ada utamanya. Iya. Dan kalau dia masuk setelah khotib naik kan malaikat sudah tutup buku. Gimana ini yang di luar? Maka apakah mereka juga dapat seperti orang-orang tadi yang masuk ke utamanya? Dapat. Karena kenapa? Kenapa kita katakan dapat? Karena mereka adalah orang-orang yang menjadi sebab orang lain itu bisa tenang beribadah. Orang masuk sholat, dia tidak pikirkan lagi motornya di luar, mobilnya di luar. Merasa aman terhadapnya. Dan orang menjadi sebab terlaksananya kebaikan sama dengan pelaku dari kebaikan. Kaidah umumnya walaupun banyak dalil dari kaidahnya ini, al-musabbib kal mubashir. Orang yang menjadi sebab dari kebaikan sama dengan pelaku langsung dari kebaikan itu. Tanpa mengurangi yang melakukannya. Jadi malah lebih banyak pahala yang di luar daripada yang di dalam. Kenapa? Yang di dalam cuma dapat yang dia lakukan. Sementara yang di luar dapat semua yang melakukan. Dari khotibnya sampai makmumnya. Jadi lebih banyak. Karena dia menjadi sebab orang bisa lakukan amalan dengan tenang. Lakukan amalan dengan tenang. Dan kalau seandainya orang yang hadir itu dapat hidayah karena ceramah Ustadz tadi. Dia dapat penuh. Dapat penuh. Karena Nabi SAW katakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. La iyyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau seandainya ada seorang dapat hidayah karena sebabmu. Jadi itu dibilang. Kalau ada orang dapat hidayah, dapat kebaikan karena sebabmu. Maka itu lebih baik daripada harta kamu yang paling berharga. Karena sebab dia bilang Nabi. Nah, sebab itu semua orang bisa melakukan. Sebab itu semua orang bisa melakukan. Yang bisa ceramah Ustadz, tapi menjadi sebab itu banyak yang bisa melakukannya. Yang bisa khutbah, tidak semua orang. Tapi menjadi sebab orang bisa khutbah, banyak orang bisa melakukannya. Dan pahalanya sama tanpa mengurangi pahala yang melakukannya langsung. Jadi tetap dapat pahala penuh. Jangan bersedih, Pak. Iya, kita dapat pahala penuh. Dapat pahala penuh. Itu alhamdulillah, itu namanya rahmat Allah kepada hambanya. Ya, karena kalau kita mau mencari amalan banyak, tidak cukup dengan umur kita yang sedikit. Tapi dengan rahmatnya Allah membukakan banyak kebaikan untuk kita. Banyak kebaikan untuk kita, wallahualam.
Iya. Di sini ada pertanyaan, mengapa binatang yang bertaring semuanya diharamkan? Iya, ini pertanyaan bagus. Cuman perlu kita ketahui bahwa kaidah di dalam syariat kita, apabila Allah melarang kita dari sesuatu, mengharamkan kita dari sesuatu, maka pasti mudorotnya lebih besar. Atau bahkan murni mudorot. Jadi sekarang ketika Nabi SAW kita katakan kepada kita, ya, bahwa kullu dinabin minas siba haram. Kata Nabi SAW, semua yang bertaring dari hewan, binatang buas, itu haram. Maka ketahuilah, keyakinan pertama kita karena mudorotnya lebih banyak daripada kebaikannya. Itu jawaban awal. Setelah itu ada hikmahnya atau tidak syariat sebutkan. Kadang ada hikmah dalam syariat kita namanya hikmah ta'abudiyah. Hikmahnya kita beribadah kepada Allah dengan meninggalkannya. Jadi kita tidak makan karena Allah larang. Nah, itu namanya kita beribadah kepada Allah. Kita tahu ataupun tidak. Kita tahu ataupun tidak hikmahnya. Itu wallahualam terkait dengan hal tersebut. Karena tidak ada disebutkan kenapa diharamkan. Karena Nabi hanya mengatakan kullu dinabin minas siba haram. Semua yang bertaring dari hewan buas, binatang buas haram. Pasti ada mudorot besar kalau kita makan. Kalau kita makan, wallahualam. Bagaimana hukumnya arisan barang elektronik? Tidak apa-apa, boleh. Iya, yang haram itu kalau kita arisankan barang ribawi. Seperti arisan emas, arisan perak, ya, tidak boleh. Adapun arisan barang elektronik, boleh. Dibolehkan. Tidak ada larangannya, wallahualam. Karena tidak ada unsur riba di dalamnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika kita mati karena menjaga harta, apakah artinya kita lebih memilih mudorot yang lebih besar? Tidak, tidak memilih mudorot. Iya, tidak memilih mudorot yang lebih besar. Karena di sini kita memang dianjurkan. Iya, daripada harta kita habis itu kan mudorot. Iya kan? Kita tinggalkan, kita perjuangkan, biarkan untuk anak kita dalam keadaan kaya, setelahnya tidak meminta-minta kepada manusia itu lebih baik. Daripada kita kasih semua perampok, anak kita nanti minta-minta. Iya, kan sama-sama ada mudorot ini. Mudorotnya harta kita hilang atau nyawa hilang. Sama-sama ada mudorot. Sama-sama ada mudorot. Walaupun kalau ada yang bilang biar deh harta saja yang hilang daripada nyawa. Tidak ada masalah. Cuma kalau dibunuh karena menjaga itu syahid. Syahid itu yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa hukumnya menyembunyikan sesuatu rahasia dari suami atau istri dengan tujuan menjaga keamanan rumah tangga? Iya, bagus. Keamanan apa dulu ini? Iya, jangan sampai saya bilang bagus nanti dia sembunyikan istri keduanya. Ini kan masalah nanti. Iya, ini masalah berikutnya. Iya, masalah berikutnya. Tapi secara umum seorang suami boleh dia menyembunyikan rahasia dari istrinya. Demikian pula istri boleh dia sembunyikan rahasia dari suami. Secara umum seperti itu tidak mengapa. Tidak mengapa, haknya untuk tidak menceritakannya. Iya, untuk tidak menceritakannya. Apalagi kalau dia sampaikan akan membuat goncang rumah tangganya. Iya, akan membuat tidak baik hubungannya. Tidak masalah untuk maslahat itu. Untuk maslahat itu. Yang penting dia tidak berbohong, itu saja. Karena berbohong itu tidak boleh. Berbohong itu tidak boleh karena akan mengantarkan kepada kefajiran. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana susunan stop ketika sholat di rumah? Ayah dan anak satu orang. Ayah dan anak satu orang. Dan ibu sama mertua. Iya. Yang jelas kalau laki-laki
Itu kalau dia 2 dengan imam, maka sejajar. Kalau 3 orang, maka laki-laki di belakang. 2 orang, kemudian perempuan di belakang. Laki-laki lagi. Di belakang. Sebagaimana Nabi SAW pernah beliau diundang sama Ummu Sulaim ke rumahnya. Ya, Nabi SAW pergi ke sana. Maka mereka Nabi SAW sholat di rumahnya. Ya, mereka pun bersop Nabi ya depan imam, kemudian Anas bersama anak yatim, kemudian perempuannya di belakangnya Anas. Ya, di belakangnya Anas. Itu susunan sopnya, wallahu alam. Bismillah, adakah sunnahnya melakukan sujud sajadah di setiap subuh Jumat dan membaca surah As-Sajadah pada rakaat pertama hingga 3 rakaat sholat subuh, karena rakaat pertamanya sujud sajadah itu tidak dianggap rakaat. Kan sujud sajadah itu, sujud tilawah itu adalah dilakukan 1 kali. Dari berdiri langsung turun ke bawah. Bahkan para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan tidak baca takbir. Langsung saja turun, kemudian naik. Bagaimana makmum tahu? Kalau turun kan dia tahu dengan imam turun. Kalau naik dia tahu dengan sambungan bacaannya. Sambungan bacaannya. Kemudian apakah dalam baca surah As-Sajadah ada sujud tilawahnya? Itu diperselisihkan oleh para ulama. Kalau mayoritas bilang ada. Sunnah. Tapi tidak dinukil dari Nabi beliau sujud. Di situ. Hanya saja mayoritas mengatakan sunnah. Berdalil dengan isyarat. Karena Nabi SAW sujud. Yang ada lambang sajadahnya. Secara umum dalam Al-Quran ada 15 tempat. Ayat yang ada lambang sajadahnya. Tapi hanya ada 4 tempat Nabi sujud. Makanya para ulama mengatakan sunnahnya itu hanya 4 tempat ini saja. Selainnya tidak sunnah. Tapi mayoritas bilang enggak, sunnahnya semua ini yang ada lambangnya. Karena ini Nabi sujud untuk menunjukkan itu sama. Isyarat. Dan ini merupakan pendapat mayoritas. Ulama rahimahumullahu ta'ala. Apakah khamar diolah dengan makanan, apakah haram? Khamar diolah dengan makanan. Gimana itu? Ada khamar, jadi dipakai untuk jadi bumbu. Jadi kue. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala tidak khamar karena berubah namanya. Kan jadi namanya kue bukan khamar. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin katanya tidak jadi khamar. Bahkan belum menyalahkan orang yang berdalil dengan apa yang haram banyak, maka haram juga apa? Sedikit. Belum bilang dalilnya sahih tapi pendalilannya tidak benar. Pendalilannya tidak sahih. Walaupun siapa yang mau hati-hati, ya jangan dia pakai. Yang mau hati-hati. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah kita memperbanyak doa yang ada dalam Al-Quran, dalam sujud ketika sholat? Kalau dalam sujud tidak boleh. Karena datang dalam hadits riwayat Imam Muslim, dari Nabi kita Muhammad SAW, datang dari Ali bin Abi Thalib, datang juga dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, nuhina an qiraatil Quran fi sujudi wa ruku. Kami dilarang dari membaca Quran dalam sujud dan dalam ruku. Dalam ruku dan dalam sujud. Tidak dibolehkan baca Al-Quran. Ya, tidak dibolehkan baca Al-Quran. Apakah itu doa ataupun bukan? Ya, ataupun bukan. Secara umum dilarang seperti itu. Bagaimana hukumnya buaya? Apakah dia termasuk binatang yang halal atau haram? Buaya hewan air. Buaya hewan air. Jadi hukumnya halal. Memakan buaya halal. Karena hewan air. Walaupun dia bertaring, tapi kan hewan air. Tadi itu yang bertaring selain hewan air. Buaya kebanyakan hidupnya di air. Jadi hukumnya halal. Iya. Apa? Buaya darat. Itu haram Pak buaya darat.
Kan kita bilang air, Pak. Iya. Bagaimana hukumnya Ustadz ketika tadinya puasa sunnah, tapi dibatalkan karena junub? Apakah dihukumi kafaroh? Junubnya dari apa? Kalau junubnya mimpi basah kan enggak. Kalau dia junub dari dia mendatangi istrinya, gitu ya mungkin ya. Iya. Maka para ulama terkait dengan puasa sunnah, mereka ada pembicaraan. Karena terkait dengan dalil yang ada kafarohnya itu puasa wajib. Adapun puasa sunnah kata ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan tidak. Karena boleh membatalkan puasa sunnah. Boleh membatalkan puasa sunnah. Iya. Baik, kita baca lagi sedikit 2 atau 3. Bagaimana hukumnya memasang foto di status WA dan Facebook bagi seorang akhwat? Apakah ini boleh? Sebaiknya jangan. Bahkan seharusnya jangan. Karena Nabi SAW bersabda, al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Idza kharajat, kalau dia sudah keluar dari rumah ke jalan. Keluar dari rumah ke Facebook. Keluar dari rumah ke WA. Itu juga keluar namanya. Istasyrafah syaiton, maka akan dihiasi oleh syaiton. Jangan membuat para laki-laki jatuh dalam fitnah. Jangan menjadi sebab keburukan. Jangan menjadi sebab keburukan. Jangan, tidak usah kita status, cukup kita di rumah. Kalau memang sudah saatnya kita menikah, pasti ada laki-laki yang datang. Walaupun kita bersembunyi di kolom dimanapun, akan datang. Iya, lihat tadi itu ada perempuan melamar laki-laki. Iya, itu menunjukkan kalau jodoh pasti datang. Pasti datang. Tidak perlu kita status-status atau WA menawarkan, Ustadz ada nggak orang yang bisa kita uruskan dengan saya? Tidak perlu. Iya, tidak perlu. Iya. Allah tahu kita butuhnya kapan. Kan Allah yang tahu. Kapan kita butuh suami, kapan ikhwan butuh istri, Allah tahu. Kapan dia butuh satu saja, kapan dia butuh dua, Allah tahu. Kan ada dalilnya. Kata Nabi SAW, innal ma'unata tanzilu minallahi bihasabil mu'nah. Bantuan itu, pemberian itu dari Allah akan turun dari Allah sesuai dengan kebutuhan. Itu harus antum yakini. Pemberian dari Allah itu akan turun, akan dikasihkan kepada antum sesuai dengan kebutuhan antum. Dan yang tahu kebutuhan antum Allah, bukan antum. Kalau kita mau biar 10 istri, tapi Allah tahu kita tidak butuh itu. Iya, itu harus antum perhatikan baik-baik, itu hadis yang luar biasa. Iya. Pemberian Allah akan datang sesuai dengan kebutuhan antum. Ikhwan, demikian pula akhwat. Tidak perlu kita cari-cari sampai status WA apa semua. Tidak perlu. Iya. Jaga diri kita dari hal-hal yang membuat doror. Iya. Terhadap diri dan agama kita. Baik, kita satu lagi. Ini pertanyaan terakhir kita baca. Apakah sahih makna hadits mengatakan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab dan bahasa penduduk neraka adalah bahasa Ibrani? Kalau poin pertama betul, kalau yang kedua tidak tahu. Iya, tidak tahu. Iya, kalau yang pertama ada. Kalau ini takutnya mengarah ke mencela bahasanya orang Yahudi, orang Nasoro. Iya, kan bahasa Taurat, bahasa Injil adalah bahasa yang disebutkan ini. Nah, ini saya tidak tahu. Kita tidak tahu tentang hal tersebut, wallahu alam. Alhamdulillah kita cukupkan, mohon maaf masih ada beberapa pertanyaan, tapi ini sudah alhamdulillah sudah mau 8:30 lewat 1 menit. Alhamdulillah kita cukupkan ya apa yang kita ambil di malam hari ini, dan insya Allah mungkin pertanyaan tidak sempat dijawab bisa nanti
di pertemuan akan datang lagi. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.